Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema baru, yaitu tema 4 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Nah, coba kalian buka bukunya, tema 4 tentang kewajiban dan hakku di rumah ya. Kita akan belajar tema 4, subtema 1 dan 2 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian siap untuk belajar? Oke, nah coba perhatikan bacaan berikut ini ya. Saya akan membacakan. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat, dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, dari bacaan ini kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat ya, di situ ada dua kata yang digarisbawahi, yaitu tentang kewajiban dan hak. Nah, di sini kita bisa melihat tentang kewajiban Siti di rumah dan hak Siti di rumah. Nah, jadi dari bacaan tersebut kita bisa mengetahui bahwa kewajiban si Siti adalah yang pertama menjaga kesehatan tubuhnya, yang kedua makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian berpakaian bersih dan rapi. Adalah tinggal di rumah yang nyaman dan disayangi oleh ibu dan ayah. Nah, apakah kewajiban dan hak kalian di rumah sama seperti Siti? Nah, hampir sama ya. Jadi hak dan kewajiban kalian di rumah sama seperti Siti. Hak kalian mendapatkan tempat tinggal, kemudian juga disayangi oleh ibu dan ayah. Kemudian kewajiban kalian apa? Menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang sehat ya, dan berpakaian bersih dan rapi. Nah, dari tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban. Apa sih sebenarnya hak dan kewajiban itu? Apakah kalian sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, kita lihat ya. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi apapun yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban itu bisa terhadap sesama manusia. Ya, kewajiban itu bisa terhadap sesama manusia dan juga kewajiban kita terhadap Tuhan. Nah, kalau kalian umat beragama, kewajiban kita terhadap Tuhan adalah beribadah. Kita menyembah Tuhan. Begitupun juga dengan manusia, antar manusia, kita juga punya kewajiban. Begitu. Nah, kewajiban kita contoh di rumah, membantu ibu ya, menolong adik dan kakak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan jika kita tidak melakukan kewajiban, maka biasanya kita mendapatkan hukuman. Nah, oleh karena itu kewajiban itu harus dilakukan ya. Nah, kemudian hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Ya, contoh, kita sebagai anak, maka kita berhak untuk disayangi oleh ayah dan ibu. Ya, jika ada anak yang tidak disayangi oleh ayah dan ibu, maka anak tersebut tidak mendapatkan haknya. Gitu ya. Karena apa? Karena hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, biasanya seseorang itu akan mendapatkan hak setelah melakukan kewajiban. Contoh, seorang buruh atau seorang pekerja, mereka akan melakukan kewajibannya, yaitu bekerja. Nah, kemudian setelah mereka bekerja, maka mereka akan mendapatkan haknya. Haknya yaitu berupa gaji atau uang. Nah, itulah gambaran kewajiban dan hak. Nah, di sini ada bacaan tentang kasih sayang di rumah. Saya akan bacakan ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling
Mengasihi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Ya, di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, setiap orang harus melakukan atau melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Kamu harus mendoakan mereka setiap hari, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Ya, kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, di sini dari bacaan ini kita belajar banyak hal ya, bahwa jika kita ingin mendapatkan hak, maka lakukan dulu kewajiban kita ya. Contoh, jika kita ingin mendapatkan hak untuk disayangi orang tua, maka kita harus menyayangi orang tua kita dahulu ya. Dengan cara apa? Karena kita masih kecil, masih kelas 3, bisa contoh membantu orang tua kita semampunya ya, menjaga adik, kemudian contoh membantu mencuci piring. Itu adalah kewajiban kita di rumah. Nah, dari bacaan di atas, coba garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Nah, akan menerangkan apa sih kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Nah, jadi contoh ketika di dalam sebuah kalimat itu memberikan nasihat atau himbauan kepada seseorang, maka itu dinamakan kalimat saran. Nah, ciri-ciri dari kalimat saran itu biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, harus, dan lain-lain. Itu namanya kalimat saran. Nah, dari penjelasan ini yuk coba kita temukan kalimat saran dari bacaan tersebut. Oke. Dari bacaan ini coba kalian baca sekali lagi, kira-kira dari paragraf pertama ya, paragraf pertama. Mana kalimat saran yang bisa kita temui? Nah, ini ada, sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Itu adalah kalimat saran. Kemudian apalagi? Nah, kewajiban dan hak hendaknya. Nah, hendaknya itu adalah kata kunci dari kalimat saran. Hendaknya dilaksanakan secara seimbang ya. Itu adalah kalimat saran. Kemudian mana lagi? Setiap orang harus melaksanakan kewajiban ya. Ini adalah nasihat terhadap kita bahwa setiap manusia itu harus melaksanakan kewajibannya. Maka ini dianggap sebagai kalimat saran. Nah, bagaimana dengan paragraf selanjutnya? Di paragraf selanjutnya yang termasuk kalimat saran yang ya, betul. Yang ini adalah kalimat saran. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu ya. Itu adalah contoh kalimat saran. Itu adalah contoh kalimat saran. Nah, kemudian kalian bisa menemukan lagi kalimat saran yang lain? Betul ya, kalimat selanjutnya juga termasuk kalimat saran. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Di situ adalah nasihat bahwa kita sebagai anak, kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nah, berarti karena ini berisi nasihat, maka kalimat ini termasuk kalimat saran. Selanjutnya, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, ini juga termasuk kalimat saran ya. Betul. Nah, bagaimana dengan paragraf terakhir? Paragraf terakhir ini, nah ini adalah kalimat saran untuk paragraf terakhir.
Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu ya. Ini adalah nasihat atau wejangan kepada kita. Karena orang tua kita menyayangi kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut berisi saran. Maka ini bisa kita masukkan sebagai kalimat saran. Nah, selanjutnya, jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Nah, ini juga termasuk kalimat saran. Nah, itu ya, jadi kalimat saran dari bacaan tadi. Nah, selanjutnya, di sini ada tabel ya. Kalian juga bisa buka buku kalian. Bahwa bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini, tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, setelah mendapatkan hak, ya, si Siti sudah mendapatkan hak, maka kira-kira saran apa yang bisa diberikan kepada Siti? Di situ ada contohnya bahwa ketika kita sudah mendapatkan hak, ada contohnya bahwa ketika kita sudah mendapatkan hak kasih sayang dari ayah dan ibu, maka saran yang bisa dilakukan adalah sayangilah ayah ibu kalian. Nah, itu adalah kewajiban saran yang bisa diberikan untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, kalian bisa untuk yang kedua mendapatkan perawatan ayah ibu. Kira-kira sarannya bagaimana? Ya, betul. Rawatlah ayah dan ibumu dengan baik, maka kalian akan mendapatkan hak, ya, mendapatkan perawatan dari ayah dan ibu. Kalau kita ingin mendapatkan hak waktu bermain bersama ayah ibu, maka sarannya adalah, iya betul, memanfaatkan peluang ketika ayah dan ibu sedang beristirahat untuk ditemani bermain ya. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan hak untuk bermain bersama ayah dan ibu, maka kalian harus lihat waktunya. Kita tidak boleh langsung meminta ayah dan ibu untuk bermain dengan kita ketika mereka sedang sibuk, tetapi carilah waktu luang, waktu ketika ayah dan ibu sedang bersantai, seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana saran untuk mendapatkan hak dapat bercerita kepada ayah ibu? Ya, saran yang bisa diberikan adalah berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada ayah dan ibu kita ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan hak untuk bercerita kepada ayah ibu, maka ketika kalian bercerita itu berceritalah dengan kata-kata yang sopan. Oke, selanjutnya mendapat perhatian ayah dan ibu saat belajar. Nah, untuk mendapatkan perhatian ayah dan ibu saat belajar, maka saran yang bisa kita berikan kepada Siti adalah dengan tekun dan berusaha membanggakan mereka ya, membanggakan ayah dan ibu, maka kalian akan mendapatkan perhatian dari ayah ibu saat belajar. Kemudian yang terakhir, mendapatkan bantuan ayah ibu saat kesulitan, maka caranya adalah minta bantuan dengan tutur kata yang baik. Ya, ketika kita ingin mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu saat kesulitan, maka mintalah bantuan dengan baik ya. Contoh, menggunakan kata tolong ayah, bisakah ayah membantu Siti untuk mengambilkan piring, contoh, karena piringnya terlalu tinggi ya, contoh seperti itu. Nah, gunakanlah kata-kata yang baik, maka pasti ayah dan ibu kalian akan membantu kalian, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan tentang bersyukur memiliki pakaian ya. Tidak semua orang itu memiliki pakaian, dan pakaian itu sangat berperan penting terhadap kehidupan kita. Bayangkan kalau kita tidak memiliki pakaian, pasti akan kesusahan ya. Contoh, ketika kita panas akan kepanasan, dingin kedinginan. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan pakaian, karena manusia itu tidak seperti hewan. Ketika hewan mereka memiliki bulu yang lebat untuk melindungi tubuh mereka, tetapi manusia tidak, maka manusia membutuhkan pakaian. Nah, ayo kita baca yuk bacaannya. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan menggunakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang.
Siti mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur ya. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih. Selanjutnya, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Kenapa? Karena pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaiannya dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti juga menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia juga mengenakan pakaian sesuai kebutuhannya ya, sesuai kebutuhannya. Jadi ketika Siti tidur ya menggunakan pakaian tidur, bermain menggunakan pakaian main dan selanjutnya. Kemudian Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya ya. Tidak lupa Siti juga mencuci pakaian, mencuci bajunya bila kotor. Itu juga yang paling penting. Ketika pakaian kita kotor, maka kewajiban kita terhadap pakaian kita ada. Nah, amati kembali teks di atas, teks tersebut tadi ya yang saya bacakan. Kemudian tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Ya, nah tadi di bacaan di atas ada beberapa kewajiban yang bisa kita temukan terhadap pakaian itu ya, kewajiban apa. Nah, kemudian hak kita apa setelah kita melakukan kewajiban terhadap pakaian kita tersebut. Oke, yuk coba kita kerjakan bersama-sama. Nah, yang pertama kewajiban yang bisa kita dapatkan adalah Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati ya, maka haknya pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas. Ketika Siti mengenakan pakaian dengan hati-hati, maka pakaian tersebut juga bisa melindungi tubuh kita dari panas dan dingin. Yang kedua, Siti menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, ketika pakaian itu tidak kotor, pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, ketika pakaian itu tidak kotor dan tidak rusak, maka pakaian membuat Siti merasa nyaman ya. Ketika contoh, kita menggunakan pakaian yang kotor, 1 minggu tidak pernah dicuci, otomatis bau ya. Ketika bau, otomatis tidak nyaman. Nah, selanjutnya Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Maka hak yang bisa didapat adalah pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Jadi kalau kita mengenakan pakaian sesuai kebutuhan, contoh kalau pakaian main ya otomatis pakaian tersebut akan menjaga kita dari gangguan yang ada ya. Jadi jangan menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya kita menggunakan pakaian pesta untuk bermain, maka tidak sesuai bahaya yang ada di lingkungan. Contoh panas atau dingin ya. Nah, selanjutnya adalah Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Maka hak yang didapat adalah Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan seragam sekolah. Yang terakhir adalah Siti mencuci baju bila kotor. Nah, ketika Siti mencuci baju bila kotor, maka pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Ketika bersih, berarti tidak ada bau yang menyengat dan juga tidak ada kotoran yang menempel, maka akan nyaman dipakai ya dan terlihat rapi. Nah, itu adalah kewajiban terhadap pakaian yang kita kenakan. Maka ketika kita sudah melakukan kewajiban terhadap pakaian yang kita kenakan, maka kita akan mendapatkan hak dari pakaian tersebut. Nah, selanjutnya kamu sudah mengetahui hak dan kewajiban. Tentang pakaian. Nah, sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Ya, coba kalian ceritakan, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Contoh, pada tahun lalu saya diberikan pakaian tidur atau baju tidur oleh ayahku dan seterusnya. Coba kalian tulis ya pengalaman kalian merawat pakaian. Ya,
Bisa pengalaman yang mengesankan, yang baik, atau pengalaman yang mengesankan buruk juga bisa sebagai pelajaran dari pengalaman tersebut. Oke, dikerjakan ya. Selanjutnya, setelah berikut ini, kemudian tuliskan saran-saranmu. Nah, di sini ada beberapa masalah, ya, ada beberapa kasus. Nah, coba kalian tuliskan saran-saran terhadap kasus berikut ini. Kalian bisa buka buku kalian, di buku kalian juga ada. Oke, kasus yang pertama atau masalah yang pertama adalah Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Maka sarannya bagaimana yang bisa kita berikan? Iya, sarannya yang bisa kita berikan kepada Udin adalah sebaiknya Udin tidak meminta untuk dibelikan baju baru. Karena apa? Karena Udin masih memiliki baju yang bagus. Itu adalah saran yang bisa kita berikan kepada Udin. Oke? Yang selanjutnya, masalah yang kedua, rok tali. Nah, ketika ada masalah seperti ini, seharusnya saran yang bisa diberikan adalah betul, seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain, kita juga harus menjaga pakaian kita dengan baik ya. Jadi kita harus berhati-hati walaupun kita sudah menggunakan pakaian untuk bermain, tetapi tetap saja pakaian itu mempunyai batas ketahanan. Jadi kita tidak boleh menggunakan pakaian kita dengan seenaknya ya. Kita harus tetap berhati-hati supaya pakaian itu awet dan tidak cepat rusak. Oke, masalah yang ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, ini sering terjadi ya. Banyak anak-anak yang mereka bermain menggunakan seragam sekolah. Nah, saran yang bisa diberikan adalah sebaik mereka bermain menggunakan seragam sekolah. Nah, saran yang bisa diberikan adalah sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain dulu. Karena seragam sekolah digunakan untuk sekolah, bukan bermain ya. Setiap pakaian itu mempunyai fungsi masing-masing. Contoh seragam sekolah dibuat untuk bersekolah. Pakaian tidur dibuat untuk tidur. Pakaian pesta dibuat untuk berpesta. Nah, kemudian pakaian main juga untuk bermain. Seperti itu. Nah, masalah selanjutnya adalah pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, banyak juga ya yang melakukan ini ketika pulang sekolah karena lelah siang-siang, akhirnya langsung ke kamar tidur tanpa mengganti pakaian. Itu tidak baik ya. Nah, kenapa? Nah, sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur karena baju sekolah akan kusut ya jika digunakan untuk tidur. Jadi pakaian itu akan kusut jika digunakan untuk tidur. Nah, masalah yang terakhir adalah itu masalah yang terakhir. Nah, oke, selanjutnya. Di sini ada bacaan tentang istirahat siang. Saya akan bacakan ya. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh itu terasa lebih tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang dapat menenangkan pikiran kita. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan semangat. Nah, kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya kan? Nah, apakah kalian sering tidur siang? Nah, coba sebutkan 5 cara beristirahat yang bisa kamu lakukan. Kira-kira apa?
Oke, kita lihat ya, kita kerjakan bersama-sama. Kita bisa memaksimalkan tidur siang ya. Ketika pulang sekolah, kita sudah lelah dengan kegiatan yang ada di sekolah, kemudian kita juga telah lelah dengan pikiran kita belajar tentang banyak hal, maka kita bisa beristirahat dengan tidur siang. Ya, dengan memaksimalkan tidur siang maksudnya adalah kita tidur dengan keadaan nyaman dan tidur sebenarnya ya. Jadi tidak tidur sambil main game, rebahan saja, kemudian tidur di tempat yang main game, rebahan saja, kemudian tidur di tempat yang sembarangan, itu tidak boleh. Maka tidurlah senyaman mungkin, maka itu dinamakan memaksimalkan tidur siang. Yang kedua, duduk santai di teras rumah. Bisa beristirahat itu juga bisa dengan duduk-duduk santai sambil makan cemilan, minum jus mungkin ya, itu juga termasuk beristirahat. Nah, yang ketiga, mendengarkan musik. Mendengarkan musik-musik yang mendayu, musik-musik yang pelan, musik-musik yang nyaman untuk didengar, itu adalah cara untuk beristirahat yang selanjutnya. Yang keempat, melihat pemandangan di sekitar rumah. Ketika rumah kalian masih banyak tumbuh-tumbuhan hijau, banyak tanaman-tanaman yang masih tumbuh, itu pasti akan sangat menyegarkan mata ya. Nah, hal tersebut juga bisa digunakan untuk beristirahat, menyehatkan, merelaksasikan mata kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah duduk santai di bawah pohon rindang. Nah, luar biasa sekali ya. Pohon rindang itu menghasilkan oksigen untuk manusia. Nah, maka ketika kita duduk santai di bawah pohon rindang tersebut, kita akan mendapatkan banyak asupan oksigen. Dan ketika banyak asupan oksigen yang masuk ke tubuh kita, maka otak kita akan lebih mudah dan lebih lebihnya nyaman atau berelaksasi. Nah, ayo berlatih. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Nah, apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Nah, tuliskan pendapatmu kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Coba kalian kerjakan ya. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan berhubungan dengan tidur siang, yang pertama adalah membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Walaupun tidur siang, kita tetap harus membaca doa ya. Jangan sampai ketinggalan, karena itu kewajiban kita juga terhadap Tuhan, supaya selama tidur kita dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan atau tidak berlebihan ya. Tidur siang itu tidak perlu terlalu panjang sampai 4 jam, 5 jam, tidak perlu. 1 jam, 2 jam sudah cukup. Ya, maka itu sesuai dengan kebutuhan, karena ini bukan tidur malam ya, ini hanya tidur siang. Yang ketiga, cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang ya. Supaya apa? Supaya bakteri-bakteri yang sudah hilang, maka kita harus mencuci kaki dan tangan supaya tidur kita lebih nyaman. Yang keempat, menggunakan pakaian tidur ya, jangan menggunakan pakaian seragam sekolah, tetapi gunakanlah pakaian tidur. Kenapa? Karena pakaian tidur itu sudah didesain atau dibuat sesuai kebutuhan manusia untuk tidur ya, dengan bahan yang tipis sehingga nyaman, tidak gerah dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah merapikan kembali tempat tidur. Nah, ini kewajiban kita. Setelah kita tidur, setelah kita bangun ya dari tidur, maka kita wajib merapikan kembali tempat tidur. Jangan asal ditinggal. Seperti itu. Nah, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat, cerita yang kamu tulis. Nah, setiap orang itu biasanya mempunyai cerita masing-masing tentang tidur siang. Mungkin ada yang sebelum tidur siang harus minum jus dan lain sebagainya. Nah, coba kalian tulis cerita kalian di buku tulis ya. Nah,
Itu saja belajar kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai jumpa.